saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara, itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi, itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya, ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya, Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu. Yang Anda dengar begitu? Betul. Kami memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke, sini ya negara kita ini ya. Dalam Kepres tentang abolisi, Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini, ayo Bang Hotma, kejar terus ternak Jokowi yang rampok uang rakyat, semua itu biang kerok ya. Jokowi harus ditangkap. Ya. Jadi hayo Pak Hotma perbaiki hukum di Indonesia, bantu pula penjarakan para koruptor sampai ke akarnya. Jadi ucapan Hotman Paris ini, saya bela Tom Lembong itu adalah suara hati, ini gue kagum ya. Jadi bila ijazah nggak mau menunjukkan ijazahnya yang asli, yang dari UGM baik di depan rakyat maupun persidangan ataupun pengadilan, aku yakin memang Jokowi tidak punya ijazah yang asli dan berarti memalsukan dokumen atau membohongi rakyat itu pantas diadili. Ya, jadi Pak Jokowi ini pantasan diadili karena telah melakukan suatu kebohongan dengan memalsukan ijazahnya tersebut.
Ya, jadi tolong Pak Presiden rakyat Indonesia Pak Prabowo tegakkan hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya bersyukur. Ya, mereka mengharapkan kepada Pak Prabowo ini supaya ditegakkan hukum kepada Pak Jokowi ini karena telah membohongi para rakyat. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto, tolong hukum ditegakkan. Tak pandang status setiap nama yang disebut oleh terdakwa dalam sidang di pengadilan. Ya, harusnya dihadirkan seperti Jokowi, tapi Jokowi tak dipanggil atau dihadirkan dalam sidang. Kasus ijazah sama halnya tak pernah hadir di persidangan. Ya, jadi teman-teman, makanya Pak Jokowi tidak pernah hadir di persidangan itu karena dia memiliki suatu alasan. Karena dia benar-benar tidak memiliki ijazah, makanya dia tidak mau hadir di persidangan, atau memiliki suatu alasan, dia beralasan sakit. Ya, jadi persidangan harus tertunda karena Jokowi tidak mau datang. Jadi tolong Pak Presiden Prabowo tegakkan keadilan dan kebenaran. Jokowi dan Wapres yang punya ijazah palsu manipulasi rakyat, tipu-tipu rakyat, dan termulnya diadili lalu penjarakan, jangan omon-omon terus. Ya, terlalu sombong Jokowi mengorbankan anak buah sendiri. Ingat hukum karma, gak pernah ingkar janji ya. Semua yang tertangkap tangan korupsi baru-baru ini, mereka bilang dana mengalir ke Solo. Ayo tegakkan keadilan para penegak hukum. Jadi bukti-bukti semakin faktual, jelas ilmiah, terang benderang, tak terbantahkan. Bahkan bagi rakyat yang awam, hukum maupun mampu menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi dan Gibran benar-benar terbukti palsu, ilegal, melawan hukum-hukum. Ya, mereka berdua bapak dan anak bikin pemimpin tapi penjahat, kriminal kelas berat. Ya, jadi teman-teman, adili dan penjarakan mereka berdua, juga siapapun yang dulu meloloskannya. Seluruh biaya segera negara sejak menjabat wali kota, presiden harus mereka ganti. Demikian juga hartanya yang harus disita seluruh untuk Indonesia. Jadi tanggung jawab di akhirat para koruptor lebih berat. Nakutnya selama bertobatlah sebelum ajalmu tiba. Astagfirullahaladzim. Jadi selama masih ada hakim yang dibeli, akan hancur keadilan negara ini. Ya, Pak Prabowo, tolong Anda tangkap Jokowi secepatnya. Dia sumber segala macam masalah dan korupsi. Jangan takut terhadap termul yang selama ini melindungi. Jadilah pemimpin yang tegas. Rakyat akan selalu berada di jalan yang benar. Ya, jadi Pak Hotmar Paris pro rakyat. Pak Prabowo katanya mau menegakkan hukum. Kok kalau Jokowi tidak ada tanggapan, pasti Pak Prabowo juga tidak mengadili Jokowi. Ya, semangat Bang Hotmar. Kita bela kebenaran sampai orang yang harus bertanggung jawab atas hal ini di penjara. Jadi ngeri kali kalau Bang Hotmar udah turun tangan. Mantap Bang Hotmar. Jangan Hotmar, rakyat mendukungmu. Ya, rakyat membelamu. Kami ada di belakangmu ketika kamu mengadili Pak Jokowi dan juga kamu memakzulkan Gibran. Jadi pengacara hebat Hotman, selamatkan NKRI diacak-acak pengkhianat dan perampok, adili dan miskinkan mereka untuk membayar utang. Ya, jadi sekarang ini lawar-lawar dan narator-narator asal Batak yang berani lantang terangan mengungkap kejahatan rezim Jokowi. CS lanjutan Bang. Jadi mungkin kalau Tom tidak diberi abolisi, Jokowi ikut jadi tersangka. Jadi kenapa ndak ditangkap Jokowi, diadili dengan betul kasusnya, kalau takut biar rakyat yang mengadili. Jadi seharusnya terus buat Bang Hotmar pembela kebenaran. Jangan sampai kamu bisa mundur hanya gara-gara mereka, adili terus. Mantap ini Bang. Baru yang berjuang untuk membela kebenaran. Lanjutkan Pak Hotman Paris. Jadi jaksaan hakim yang sudah terlanjut banknya nirman duit dari Jokowi, makanya sulit banget untuk jerat Jokowi jadi terdakwa dalam berbagai masalah hukum. Ya, jadi teman-teman, kejajar Mulyono biang kejadian dari kekacauan dan koruptor besar-besaran selama era kekuasaan Mulyono. Nah, mantap Bang Hotman.
Tangkap panggil semua yang nama-namanya disebut di persidangan. Segera adili Jokowi sebelum pengadilan rakyat terjadi seperti di Nepal kan. Jelas bahwa Jokowi ikut tersangkut kasus impor gula. Untuk itu segera tangkap Jokowi. Mantap Bang Hotmat. Horas bongkar semua kebusukan manusia titisan Cuk Lucifer yang ijazahnya palsu. Nah, ayo Bang Hotmat bongkar kebusukan Jokowi selama ini, tangkap dan adili maling-maling uang rakyat. Ya, beserta para termulnya harus diadili sebetul-betulnya. Nah, itulah bukti kalau para penegak hukum itu nggak beres dalam menerapkan pasal, akhirnya hukum jadi tabang peleh. Nah, termul disuruh milih sambah Tuhan apa sembah Jokowi, pasti sembah Jokowi. Ya, ini kasus lama, kasus waktu Tom Lembong dijadikan sebagai tersangka oleh hakim. Disitulah kita lihat bahwa hakim dan jaksa masih dikuasai oleh Jokowi. Nah, Hotma pengacara yang ganteng terkeren. Lanjut Bang, luruskan biar terungkap. Sehat Bang Hotman. Nah, gula harganya mahal karena pajakin tinggi, itu ulahnya penjabat ya teman-teman. Ayo Pak Hotman, perbaiki hukum di Indonesia ini sebagai amal bukti untuk Bapak di hari tua. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan semakin kaya dan top. Nah, jadi sudahlah, Jokowi memang sangat luar biasa. Buktinya nggak ada yang berani sama yang satu orang ini. Ya, gaduhnya negara ini sumbernya semua dari Jokowi, perusak hukum, perusak demokrasi, ekonomi, dan politik. Marit karena Jokowi harus dikembalikan Indonesia. Independen.